Lari-lari sekolah minggu, sakderengipun kita miwiti sekolah minggu sesarengan kita ndedonga langkung rumiyin. Ayo padha ndedonga ditirokke ya. Monggo. Gusti Yesus, kawula sami badhe sekolah minggu. Nyuwun berkah lan panganti kangge tiang sepuh kawula lan ugi guru sekolah minggu kawula. Nyuwun berkah supados kawula sami saged sinau ing sekolah minggu kanthi bingah wonten ing Sang Kristus. Kawula sami ndedonga. Amin. Sami nampi nono berkahipun Gusti. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Sugeng sekolah minggu Gusti berkahi. Halo, shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu mana nih? Selamat hari Minggu Kak Nathan. Ya, Mbak Nani gimana nih kabarnya minggu ini? Luar biasa sehat. Kak Nathan gimana? Sama sih, saya juga sehat ya Kak Nani. Iya Terus dong. sekarang hari Minggu pagi nih, seperti biasa kita mau sekolah minggu ya Kak Nani. Iya. Bener banget. Oke adik-adik, pada hari Minggu ini kita mau sekolah minggu lagi nih bersama Kak Nathan dan Kak Nani. Nah sebelum kita mulai, kita harus doa dulu ya Kak Nani. Iya, kita berdoa dulu. Oke, oleh karena itu kita mau berdoa dulu adik-adik yang akan dipimpin oleh Kak Nani. Iya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah berkati kami, memberi kami kehidupan di pagi hari ini. Tuhan, kami mau sekolah minggu. Tuhan berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhir nanti, supaya sekolah minggu kami berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Kak Nani. Sama-sama. Nah, adik-adik supaya semakin semangat lagi nih, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita harus ngapain dulu nih Kak Nani? Nyanyi dong. Bener banget. Oleh karena itu kita mau nyanyi lagu pertama ini, Allahku Besar, yang akan dibawakan oleh Kak Anan ya Kak Nani? Iya. Oke, yuk mari kita bernyanyi adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab membacaku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu cintanya di dalam Alkitab. Jesus loved me, this I know, for the Bible tell me so.
Oke adik-adik, udah semangat belum nih Kak Nani nyanyi satu lagu? Semangat dong. Iya, tapi karena habis ini kita mau firman nih, supaya semakin semangat lagi, kayaknya kita mau nyanyi satu lagu lagi ya Kak Nani? Iya. Nah oke, setelah ini adik-adik kita akan firman yang dibawakan oleh Bu Pre. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi satu lagu lagi nih, yaitu Allah Sayang Padaku yang akan dibawakan oleh Kak Dia, Kak Gebi, dan Kak Gesang. Yuk adik-adik kita bernyanyi. Allahku besar, kuat dan perkasa, cara yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, cara yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, cara yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, cara yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, cara yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, cara yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, cara yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yohanes, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik tercinta, terkasih, anak-anak Tunas Kisahsih, GKJ Batnasih. Hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan KOB dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Adik-adik, tema hari ini adalah pekerjaan Allah dinyatakan dalam kelemahanku. Nah adik-adik, apakah adik-adik pernah merasa tidak bisa melakukan sesuatu atau mengecewakan orang tua? Mungkin adik-adik kita punya kelemahan yang memang orang lain tidak, ya. Jadi setiap kita itu punya kelemahan. Ya, kalau kita punya kelemahan, mungkin tangannya itu yang satu mungkin lemes, atau kakinya yang satu lemes, atau kurang memahami pelajaran yang misalnya matematika. Jangan putus asa adik-adik, jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan orang lain atau mencari kambing hitam. Tetapi berharaplah pada Tuhan bahwa
kelemahan kita itu bisa dipakai oleh Tuhan, ya, untuk menyatakan pekerjaan Allah, menyatakan kuasa Allah. Adik-adik, Bu Bre itu pernah melihat anak yang nggak punya kaki, adik-adik. Dia pakai tongkat. Nah, itu Bu Bre nangis. Aduh, salah siapa ya? Apa dia yang salah atau berdosa? Apakah orang tuanya, apakah neneknya dulu ya? Ternyata semua itu salah. Jadi kenapa dia itu kakinya nggak punya kaki? Karena Tuhan ingin menyatakan pekerjaan Tuhan terhadap anak itu. Ternyata adik-adik, saya melihat beberapa hari, karena saya di asrama itu, anak itu ternyata pinter, bisa lari kenceng padahal kakinya cuma satu. Waduh, bisa lari, bisa menyanyi, bisa bermain musik. Wah, saya merasakan Tuhan itu sangat mengasihi anak-anak, apalagi yang punya kelemahan. Dan setiap orang pasti punya kelemahan. Jangan takut ya, dengan kelemahan itu Tuhan menyatakan kemuliaannya, kekuasaannya. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu sempurna. Jadi tidak ada yang tidak sempurna ciptakan Tuhan. Mungkin tidak punya kaki, mungkin tidak punya tangan, ada yang tidak punya tangan tapi bisa menggambar dengan kakinya. Nah, kita cuma geleng-geleng, kok bisa ya? Kenapa ya? Nah, Tuhan itu. Tuhan yang membuat anak itu bisa mengerjakannya. Itu tidak punya tangan loh, tapi bisa menggambar melalui kaki, bisa menggambar melalui mulut. Ya, ada anak juga yang nggak bisa mendengar loh, adik-adik musik juga nggak tahu, tapi dia bisa menari dengan bagusnya. Kita yang normal aja kadang-kadang yang utuh ini menarinya nggak bisa, ketika melihat loh, mosok nggak bisa mendengar tapi bisa mendengar musik. Ada lagi adik-adik yang buta, tidak kursus musik, tapi ketika mendengar musik bisa menyanyi dan bermain keyboard dengan baik. Wah, luar biasa. Siapa adik-adik yang luar biasa? Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa menyatakan pekerjaannya melalui kelemahan-kelemahan seseorang. Dan Tuhan menolong seseorang itu berbeda-beda adik-adik, tidak sama. Ya, tergantung orangnya tersebut, Tuhan bisa menyatakan kasih-Nya. Nah adik-adik, di dalam cerita ini, murid-murid Tuhan Yesus juga bertanya. Ketika itu, Tuhan Yesus berjalan-jalan melihat seorang yang buta sejak lahir. Dan dia sudah dewasa. Dan ketika itu, Tuhan Yesus mendekati orang buta tersebut. Nah murid-muridnya bertanya, Rabi, Guru, kalau ada orang buta sejak lahir, siapa yang berdosa? Apakah orang tersebut? Apakah orang tuanya? Tuhan Yesus menjawabnya gimana? Bukan dia yang berdosa dan bukan orang tuanya yang berdosa. Tetapi karena Allah ingin menyatakan kuasanya, Allah ingin menyatakan pekerjaannya yang luar biasa. Nah, itu jawaban Tuhan Yesus menenteramkan hati. Jadi kalau kita lemah, kita punya cacat, punya kekurangan, Tuhan tetap menyayangi kita. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, ketika itu Tuhan melanjutkan, ya, ketika sudah menjawab pada murid-muridnya, kemudian dia mendekat kepada orang yang buta itu. Apa yang dilakukan Tuhan? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia meludah ke tanah dan mengaduknya dengan tanah, mengoleskannya ke mata orang yang buta sejak lahir itu. Kemudian dia menyuruhnya, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Orang tersebut belum mengenal Tuhan Yesus, tapi mendengar kata-kata Tuhan Yesus, dia langsung melakukannya. Dia pergi ke kolam Siloam, membasuh dirinya, membasuh mukanya. Apa yang terjadi adik-adik? Yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Dia bisa melihat sekelilingnya. Kemudian dia mencari Tuhan Yesus.
Mengatakan apa adik-adik? Terima kasih. Tuhan telah menyembuhkanku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, dulu belum kenal siapa itu. Akhirnya dia tahu, Yesuslah yang menyembuhkanku. Jadi ketika banyak orang bertanya, loh, kamu kan yang dulu buta? Iya. Kok bisa? Iya. Siapa yang menyembuhkan? Yesus. Kamu percaya Yesus berkuasa? Percaya. Nah, walaupun dia buta secara fisik, tapi hatinya tidak buta. Dia bisa melihat Tuhan, melihat Yesus itu berkuasa. Dan dia percaya. Percayakah kamu pada Yesus? Percaya. Nah adik-adik, kita juga ya, kita yang sudah mengenal Yesus dari lahir, kita harus percaya pada Tuhan Yesus. Ketika kita lemah, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita berharap hanya pada Yesus. Karena Yesus yang menyatakan kemuliaannya. Yesus yang menyatakan pekerjaannya untuk kita. Yesus itu terang dunia adik-adik. Jadi kita juga harus menjadi terang seperti Yesus. Membuat senang orang lain. Ketika kita diejek sama teman-teman, misalnya kita pakai kacamata tapi tebel. Loh, anak kecil pakai kacamata tebel, nggak apa-apa. Ya. Karena Tuhan juga menyatakan pekerjaannya. Menyatakan kemuliaannya pada kita. Yang kacamata tebel tapi ternyata pinter. Ya adik-adik, mengalahkan orang yang apa-apanya bisa. Nah adik-adik, Tuhan Yesus menyatakan pekerjaannya pada setiap kelemahan kita. Jadi kamu misalnya lemah, jangan bersungut-sungut. Jangan menyalahkan orang tua, menyalahkan teman. Ya, tapi berharap pada Tuhan. Pasti Tuhan menolong. Dan Tuhan bisa menolong kita dengan berbagai cara. Yang satu dengan cara ini, yang satu dengan cara ini, ya. Jadi tidak sama, ya. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyatakan pekerjaannya dalam kelemahan kita. Apapun jangan takut, ya. Kita harus selalu berjalan bersama Tuhan, berharap bersama Tuhan. Nah, begitu adik-adik ya. Cerita hari ini, semoga adik-adik bertumbuh imannya, bertumbuh percayanya, tetap setia pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan selalu menolong kita. Amin. Ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, nah terima kasih ya untuk Bu Pri yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini ya Kak Nani. Iya. Dan terima kasih juga untuk Kak Clarissa dan Kak Davin yang sudah memimpin kita bernyanyi sebelumnya. Nah, kalau kita sudah bernyanyi nih Kak Nani, kita juga sudah mendengarkan firman. Kalau sekolah minggu itu biasanya ngapain lagi sih Kak Nani? Kita aktivitas dong pastinya. Oke, bener banget, supaya semakin seru ya sekolah minggunya, nggak lengkap nih kalau nggak aktivitas. Karena itu setelah ini kita akan bergabung bersama Pak Anto untuk aktivitas. Nah, adik-adik boleh siapkan bahan-bahannya yang sebelumnya sudah dikirimkan di grup orang tua ya Kak Nani. Iya. Dan boleh juga untuk minta tolong atau minta ditemani kakak atau orang tuanya juga. Nah, oke, yuk adik-adik kita aktivitas.
Halo adik-adik, tadi sudah mendengar ya yang disampaikan oleh Bu Preh. Bagaimana ceritanya? Tentang apa? Iya, tentang seorang yang buta sejak lahir. Ya kadang-kadang di daerah itu disebut juga seorang pengemis yang buta. Nah, itu duduk di pinggir jalan. Nah, apa yang adik tahu tentang itu? Oh ya, Tuhan Yesus datang dan kemudian orang buta itu dibuat bisa melihat lagi. Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas, ya. Kita akan menggambarkan. Kita mau buat topeng wajah seorang buta, ya. Mungkin ditunjukin gambarnya seperti ini, ya, seperti di layar. Nah, di situ kita akan ada gambar di situ. Ada seseorang berwajah di situ, kemudian ada di bawahnya ada dua ini, Pak Anto anggap itu matanya. Nah, bagaimana cara membuat topeng ini seolah hidup? Nah, kita yang perlu sediakan selain gambar, ya kita print, nanti Pak Anto bisa sertakan linknya. Kemudian bisa di kertas yang tipis, bisa juga agak tebal. Adik-adik bisa juga di copy, bisa. Kemudian kita sediakan yang kedua, stik bekas ya ini, bekas es krim boleh ya, stik atau mungkin kalau nggak ada biting boleh, lidi atau kayu, yang pendek-pendek aja. Kemudian kita siapkan juga pewarna, bisa spidol, bisa krayon, bisa juga pensil warna. Kita juga sediakan selotip, kita sediakan alat potong. Di sini Pak Anto siapkan gunting. Nah, bagaimana caranya? Nah, gambar yang ada di layar kita coba buat bagaimana Tuhan menyembuhkan, akhirnya ini bisa melihat. Nah, di bagian mata ini, ya, kita akan buat ini apa? Kita potong lingkaran ini setengah aja. Nah, setengah ini jadinya ini setengah. Nah, ini nggak kelihatan ya, setengah. Kelihatan enggak ya? Ini setengah. Nah, kita memang sengaja dibuat setengah. Nah, nanti bisa dibantu oleh mama, papa, kakak, ya. Ya. Kemudian boleh diwarnain. Nah, warnanya boleh terserah. Pak Anto kasih contoh pewarnaan, mungkin di monitor ada, di gambar, disertakan warnanya, gambar warnanya. Kayak apa? Nah, ini gambarnya. Nah, setelah kita lubangi, nah, separuh ini, kita siapkan stik 2. Nah, diberi apa? Double tip. Double tip. Nah, ini double tip. Kita kasih, kita potong kecil aja. Jedet. Ya, potong 2 kiri kanan. Satu. Kita tempel di stiknya di ujung aja, salah satu ujung, tetapi 2 stik kita kasih semua. Kemudian kita, ini yang separuh kita angkat lemnya. Nah, ini dari dalam kita buat seperti ini. Masukkan, kita lemkan juga di sini. Ya. Kemudian mata yang ini ada 2, kita juga potong. Nah, tetapi sebelum nanti ini kita tempelkan stik ini, nah adik-adik bisa warnain sesuka hati. Rambutnya boleh hitam, ya, jambangnya boleh hitam atau mungkin tadi di sini Pak Anto gambarkan coklat. Nah, terserah adik-adik. Wajahnya bisa agak kuning-kuning atau gimana, terserah sesuai dengan selera adik-adik semua.
Nah, kita potong juga sampingnya. Dan setelah diwarnai dan kita potong, hasilnya seperti ini. Kita warnain ya. Terus yang tadi stek yang di kita apa? Nah, kasih contoh aja. Ini kita buka satu. Nah, sebaliknya kita masukin, terus kita lem di sini. Nah, satu lagi. Nah, satu lagi. Kemudian di bagian depan ini kita kasih double tape lagi. Kemudian kita beri mata, kita tempel di situ. Nah, di sini masing-masing kita buat double tape. Nah, kita tempel. Nah, kita tempel. Terus mata yang bawah ini kita potong, kita tempelkan juga di sini. Nah, sekarang jadinya kayak apa? Ini jadinya seperti ini. Jadi ada orang buta, kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus, akhirnya bisa melihat. Bisa melihat. Nah, akhirnya lihat tandanya apa? Ini disembuhkan sama Tuhan Yesus. Dan selesai aktivitasnya. Sederhana bukan? Ya, jadi dari tidak bisa melihat, kalau kita angkat tidak bisa melihat. Tapi disembuhkan oleh Tuhan Yesus menjadi bisa melihat. Nah, ini. Mudah adik-adik? Nah, selamat mencoba. Bisa dibantu papa, mama, kakak, ya. Bisa juga dengan saudara yang lain, opa, oma. Nah, kiranya ini menolong kita semakin memahami bahwa karya Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di dunia ini, semua apa yang dialami termasuk mukjizat, ini pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan melalui apa yang dirasakan waktu itu. Ya, kelemahan-kelemahan yang ada termasuk orang yang buta ini, pekerjaan Tuhan dinyatakan di dunia ini. Terima kasih, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
ganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wah, seru banget ya Kak Nani aktivitasnya. Seru banget Kak Nathan. Benar banget, karena kita juga ada aktivitas. Kita mau mengucapkan terima kasih lagi nih Kak Nani kepada Pak Anto yang sudah menyampaikan aktivitas, juga kepada Kak Langi dan Kak Kali yang sudah memimpin pujian sebelumnya. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri sekolah minggu, kita mau mengingatkan lagi ya Kak Nani kepada adik-adik, untuk persembahan adik-adik pada minggu ini, boleh adik-adik masukkan ke celengan yang ada di rumah adik-adik, atau dibawa ke kantor gereja juga bisa, atau juga bisa langsung saja ditransfer kepada nomor rekening yang ada di bawah ini ya. Nah, selain itu, seperti biasa nih Kak Nani, karena kita masih pandemi ya, kita mau mengingatkan lagi nih kepada adik-adik tentang 5M. 5M. Yaitu memakai masker, seperti kita berdua sekarang ya Kak Nani. Terus menjaga jarak seperti ini, jadi jangan dekat-dekat ya adik-adik. Terus menjauhi kerumunan, lalu membatasi mobilitas, dan juga selalu mencuci tangan nih Kak Nani. Sering-sering mencuci tangan ya adik-adik. Nah, oke, karena sekolah minggu kali ini sudah selesai, nggak terasa banget ya. Kayak cepet banget gitu kalau sekolah minggu itu. Padahal masih pengen lama-lama nih sama adik-adik. Tapi nggak apa-apa ya Kak Nani, karena minggu depan kita masih bertemu lagi. Iya dong, pastinya. Nah, oleh karena itu, mari kita akhiri ya Kak Nani sekolah minggu pada hari ini, dan akan Kak Nathan pimpin dalam doa. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini, pagi ini, minggu ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah selesai bersekolah minggu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman, menyanyi bersama, dan juga melakukan aktivitas ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, setelah ini kami akan kembali ya Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk sekolah kami, studi kami, dan juga orang tua kami, serta guru-guru, serta kakak-kakak sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, apa yang kami dapatkan pada hari ini dapat kami simpan rapat-rapat ya Tuhan dalam hati kami masing-masing, dan juga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah, oke Kak Nani sudah selesai, terima Sudah kasih selesai. ya sudah Terima kasih Kak menemani Nathan. adik-adik pada Terima hari kasih ini. adik-adik. Terima kasih juga adik-adik, dan sampai jumpa pada Sampai jumpa minggu depan. Ya, sampai jumpa, selamat hari Minggu.